Oke, kalau gitu Kakak Hilmi, terima kasih. Kita akan beralih dulu ke Kak Hana ya. Tapi jangan lift dulu ya. Kita Makasih. balik ke tangannya. Tema selanjutnya yaitu ada perkembangan emosional pada anak ya, ya terkait dari perkembangan-perkembangan dikaitkan dengan perkembangan motorik anak juga seperti itu ya. Nah, sebenarnya semuanya itu antara kesehatan dengan perkembangan emosional itu berkaitan satu sama lain ya. Tentunya di sini kita juga sebagai orang tua atau kita sebagai calon orang tua juga kayak gitu ya harus paham terkait dari adanya perkembangan-perkembangan emosional anak apalagi kita atau saya sendiri sebagai pendidik itu juga harus tahu berbagai macam perkembangan emosional anak sendiri ya. Nah, yang akan kita tanyakan kali ini yaitu tentang apakah perkembangan emosional anak ini selalu seiring berjalannya atau seiring sejalan dengan perkembangan usia fisiknya atau memang ada tahapan-tahapan dilewati atau memang harus sesuai dengan perkembangan usia fisiknya itu sendiri kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya orang tua pasti udah kenal banget sama namanya terribles tuh. Atau, wah anaknya udah usia 2 tahun ya, siap-siap aja deh, anaknya udah bakal tantrum, ngerengek-rengek, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat lagi, kalau kami memakainya The Discovery of Language gitu ya, itu karyanya Miss Barbara Zollinger yang ada di Swiss gitu. Dia bilang bahwa itu fase di mana anak itu sudah mulai menemukan dirinya dan mulai menemukan bahwa orang lain itu mulai saying no sama apa yang dia mau gitu ya. Contoh itu akan muncul ketika anaknya merasa dia mampu, dia udah menemukan diri ya. Jadi dia merasa jadi ada yang namanya yang tadi ya gitu, dia merasa dia cukup mampu gitu. Makanya lihat deh anak-anak yang udah bisa jalan itu rasa-rasanya pengennya ngelakuin apapun yang mamanya lakuin. Contoh ambil sapu kosret-kosret ya nggak ya, ambil papa ambil panci seng gitu, pokoknya apapun yang mamanya lakuin aku juga bisa karena aku sudah menemukan diriku. Itu memang valid karena anak harus menemukan dirinya sampai usia 1 tahun. Menemukan, kok dinamakan menemukan, karena anak lahir itu tidak tahu ini leher, ini tangan, ini bahuku bisa dinaikin gini, bisa diturunin gini, aku bisa meluk bentuknya begini, aku bisa pukul-pukul bentuknya sebenarnya enggak. Dia menemukannya sampai usia 1 tahun dari atas ke bawah, dari tengah ke ujung itu sampai usia 3 tahun. Seperti itu. Jadi dan ada perkembangan permainan yang dinamakan functional play atau bermain sesuai fungsi. Jadi dia mau mengobservasi dan mau show off gitu ya. Namanya ada yang namanya sense of self atau self efficacy atau sense of self. Sensasi atas diriku, efficacy, merasa mampu kayak gitu. Nah ini terjadi karena dia diperbolehkan mengobservasi, karena dia nggak dikit-dikit aduh kotor, gak usah, nggak gitu, dia diperbolehkan mengobservasi gitu ya. Makanya dia mau sesuatu sampai di titik dimana dia ngambilnya pisau, di titik dia mana maunya colok-colok ke listrik. Semua orang tua di muka bumi ini akan mengatakan gak boleh, nggak mungkin sih, saya sanksi Tuh, banget ada yang ya. bilang boleh mas silahkan pisau yang besar dikasih, nggak mungkin ya gitu. Jadi pasti bilang gak boleh. Nah mulailah di situ terjadi konflik apa, biasanya mamaku paham, biasanya papaku paham, biasanya sus paham, nenek kakek paham. Kenapa? Dari baik oek-oek dapat asi, oek-oek bajunya diganti, oek-oek ya kan, tinggal nangis dapat kebutuhannya. Sekarang kok aku mau memenuhi kebutuhanku sendiri di gak, no, tidak gitu ya. Saya paham itu karena orang tua, tapi anak nggak paham itu semua. Anak taunya kok ya mama nggak paham aku. Disitulah muncul konflik, disitulah muncul yang namanya tantrum atau emosi atau perkembangan emosi, dan itu wajar di usia 18 sampai 20 tahun. Jadi kalau saya screening anak lalu di usia 2 tahun, iya anak saya nggak pernah tantrum, nggak pernah nangis-nangis, biasa aja semua. Wah, itu saya ada apa nih gitu ya, karena seharusnya perkembangan otak itu harus ada perkembangan emosi. Tantrum itu baik, cuman ada dua, tantrum yang positif sama tantrum yang negatif. Jadi
di Indonesia ini masih salah paham ya sama kodrat tantrum seperti itu ya. Yang tidak baik ya tantrum negatif gitu. Tapi tantrum itu ada positif apa? Menangis karena dia punya emosi. Menangis karena kecewa tapi dia bisa ngomong setelah itu. Gitu ya. Itu tantrum yang positif. Gitu. Jadi apakah sesuai dengan perkembangan fisiknya? Jelas. Kenapa? Karena tubuhnya harus ketemu dulu, dia sadar dia mampu dulu, baru dia mau melakukan semua hal seperti orang dewasa, baru dia ketemu emosi bahwa dia dilarang. Secara naturalnya seperti itu. Tapi ada nggak yang tadi saya bilang, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun tidak ada emosinya? Jelas, pas kami cek perkembangannya, ternyata secara fisik pun dia tidak menemukan dirinya. Gitu ya, tadi saya bilang sense of self-nya nggak dapet, jadi main gitu, jadi nggak ada sensasi terhadap tubuhnya, nggak ada. Jadi kalau ditanya selaras gak sih emosi sama fisik kemampuan, harusnya selaras. Mungkin kalau ditanyanya hormon baru berbeda gitu ya. Hormon kalau misalnya anak 12 tahun tapi kemampuannya seperti kemampuan 7 tahun misalnya memang terlambat, tapi secara hormon udah suka sama orang dan lain sebagainya, mungkin itu ya, mungkin permasalahannya secara hormon ya, secara hormon, secara fisik dia selaras, secara mentalnya enggak, tapi secara emosi dia harusnya ngikut di mana fisiknya tuh mampu gitu ya, dia merasa baru dia bisa feeling emosinya. Ada nggak yang jadinya kalau dia nggak mampu punya emosi? Ada, tapi sebenarnya dia udah masuk observasi, jadi banyak nih kasusnya sebenarnya. Tapi kalau secara singkat, selaras atau tidak secara perkembangan dia sebagai individuasi, sebagai individu harusnya selaras. Jadi semuanya itu harus selaras antara emosi dengan perkembangan fisiknya sendiri ya Kak ya. Berarti tandanya kalau misalkan emang ada anak itu perkembangan fisik dengan perkembangan emosionalnya itu berbeda, ada sesuatu hal yang harus harus dikonsultasikan mungkin seperti itu dengan ahlinya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi buat para tua nih kita harus mengenal terutama pada perkembangan anak, emosional anaknya, serta terutama dalam perkembangan fisiknya itu sendiri ya, dalam hal motoriknya agar kita bisa tahu nih si anak itu udah sampai mana sih perkembangannya kayak gitu kan. Kita ketahui kayak orang tua zaman sekarang itu kan lebih modern kayak gitu ya, kayak anak itu di bulan ini harus udah bisa kayak gini, di tahun ini harus udah bisa kayak gini, kayak gitu. Kayak ada sebuah patokan kayak gitu, sehingga ketikanya orang tua sebut menjumpai anaknya itu di tahun ini belum bisa ini, aduh ini gimana ya kayak gitu. Jadi mungkin harus segera dikonsultasikan lagi aja ke ahlinya gitu ya kayak. Ya benar, karena Gitu, ya. pasti kayak lebih simpelnya sebenarnya ada buku KIA ya gitu. Buku KIA itu udah sangat baik sekali untuk standar minimal bagi saya gitu. Jadi kalau standar minimalnya masih belum dapat, boleh banget kok konsultasi. Namanya konsultasi itu nggak mesti tunggu anaknya mundur dulu atau anaknya kenapa-napa dulu. Banyak kok yang screening atau mencari kondisi anaknya hanya untuk melihat dulu, oh anak saya nggak apa-apa nih, kayak gitu. Jadi ada hasilnya, kalau nggak apa-apa pun kami secara tim kesehatan pasti ngomong kalau anaknya nggak kenapa-napa gitu. Kita nggak akan cari celah di mana anaknya kenapa-napa juga, enggak gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk melakukan tes ke profesional ahlinya. Iya, gitu ya. Jadi bagi orang tua semuanya jangan khawatir ketika anak-anaknya pertumbuhan atau perkembangannya itu berbeda dengan emosional, kita langsung aja konsultasi dengan ahlinya itu sendiri ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga berbagai macam contoh-contoh perkembangan emosional atau gangguan-gangguan emosional seperti tantrum dan lain sebagainya. Terus cara mengatasinya juga mungkin sudah gitu. Tadi ada tantrum yang positif, ada juga tantrum yang negatif ya Kak ya. Kira-kira kalau misalkan di perkembangan anak-anak zaman sekarang itu banyaknya itu yang mengalami tantrum positif atau negatif?
Wah, Apa justru beragam? kalau saya ditanya perkembangan anak se-Indonesia Raya, saya tidak tahu ya. Tapi kalau Ya, misalnya yang datang ke klinik gitu ya, biasanya kan kalau datang ke klinik itu memang sudah orang tuanya sudah kewalahan ya, gitu sudah kewalahan dengan, aduh kok anak saya nih, kalau dalam bahasa emosi gitu ya, anak saya nih nggak bisa diem, anak saya udah 5 tahun tapi nggak ngerti social cues-nya apa gitu ya, di sekolah nggak bisa ngikutin, terus marah-marah kalau nggak bisa ngerjain PR gitu ya, lebih ke sana. Nah itu apa namanya, tantrum paling banyak yang datang ke klinik karena ya orang tuanya aware dengan anaknya gitu ya, ya pasti banyaknya yang negatif. Apa sih yang disebut tantrum negatif? Itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah melukai diri sendiri. Jadi kalau ngelihat anak nih, Mister Yan bener ya, gitu, pernah nggak ngelihat anak kalau stres nih di tempat les terus jadi gitu ya, pukul-pukul gitu. Kenapa sih? Itu tuh ada emosi di otak dia, ada sesuatu yang tidak nyaman di otak dia, tapi dia tidak tahu gimana mengeluarkannya. Akhirnya dia memukul. Jadi dia berharap yang di kepala ini keluar, sama seperti di sini. Dia berharap itu keluar. Atau bahkan yang menyukai diri sendiri itu sampai badannya ini kan, gitu. Kalau pernah nggak lihat anak tuh sampai yang kayak kayang gitu ya, kayang, nangis terus kayang gitu ya. Sebenarnya karena ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa mengeluarkan itu, gitu ya. Lebih ke sana gitu, itu yang menyakiti diri sendiri gitu ya. Jadi kalau sudah membahayakan itu sudah negatif gitu. Yang kedua adalah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain apa? Misal sampai nangis sampai lempar barang gitu. Saya selama terapi pernah ininya berdarah-darah gitu ya, karena dilempar bola duri sama anak-anak yang emosinya memang dia emosinya emosi negatif seperti itu ya. Ada yang tangan saya sampai dibeginikan gitu ya, sampai ada stand holder. Nah terus ada juga yang tadi kan melukai diri sendiri, melukai orang lain. Yang ketiga ada yang namanya melukai benda. Dia nggak ke diri dia nggak ke orang lain, tapi dia ambil, dia pecah, tang, tang, tang gitu. Ada nggak sih simbolik dari itu semua? Ada, namanya uncontained. Dia itu tidak terkonten, emosinya tidak terkonten, makanya dia melakukan uncontaining namanya. Jadi dia melempar semua barang, permasalahannya itu kan merusak benda. Seperti itu. Nah, 3 hal ini sebenarnya sudah disebut strategi negatif gitu ya, karena kan tadi saya bilang dia harusnya ketika marah di usia 18 sampai 24 bulan bisa diregulasi dengan kamu kesal ya, harusnya bisa kayak gitu gitu. Iya. Jadi anak-anak yang di terapi ya memang seperti itu gitu, dari yang marahnya gimana sampai aku tahu kamu kesal, iya misalnya keluar, saya pernah gitu kan gitu. Tapi dari yang emosinya sangat-sangat tadi yang strateginya strategi negatif atau tantrumnya tantrum negatif seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika 3 kategori tadi tantrum negatif tadi sudah muncul, yaitu membahasakan. Namanya emosi itu adanya di otak dan anak tidak paham itu. Yang paham kita karena dia kesal dilarang, yang paham kita karena itu tuh bahaya ya. Yang paham kita, anak enggak, dia baru lahir 2 tahun di dunia ini. Jangan berharap dia sepintar kita yang sudah terlahir puluhan tahun di dunia ini ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bahasakan gitu ya, bahwa sama nih kayak cewek-cewek PMS gitu ya. Mister Rian mungkin pernah di teman-teman yang PMS tiba-tiba menggebu-gebu, kan kita baru tahu yang namanya PMS itu ketika orang bilang, ih kamu PMS ya, ih kamu sensi-sensi gini lagi PMS ya. Kita pun sebagai remaja perempuan baru tahu PMS ketika kita dinaming oleh orang-orang bahwa oh kalau aku seperti ini tuh namanya PMS gitu ya. Sama anak kecil pun sama. Ketika dia sedang menangis histeris, jangan iya kita alihkan, main yang ini aja, jangan ini, ayo pergi. Dia nggak paham kenapa dunianya jadi sibuk sekali ketika dia menangis. Jadi tenang, masukkan emosi positif. Jadi kita memberikan emosi positif dengan nada rendah. Nada rendah itu menenangkan, gitu ya. Jadi kita bisa bilang, aku tahu kamu kesal sekali ya. Tahu sih kesal. Saya bukan mau ngajarin anak itu, satu, itu emosi kesal, iya kita ngajarin itu. Tapi yang kedua, dengan ada seperti itu, kita sedang memberikan emosi yang tenang. Gitu. Dan itu akan membantu anak mengkonten tubuhnya dengan nada.
seperti itu. Jadi gak usah takut tentang terrible stew gitu atau emosi, atau bahkan anaknya yang sekarang mungkin kesulitan dengan segala sesuatu, nggak masalah, kita bisa mendampinginya dengan namai dulu kesulitannya dia gitu, hargai dia punya emosi itu gitu, supaya suatu saat kalau dia kesal dia bilangnya aku kesal mama gitu. Kita nggak tanya kenapa susah. Oke, nah permasalahannya kadang kalau susah itu bukan karena dia secara IQ nggak bisa mem, tapi secara tangan nggak bisa lo nulis panjang-panjang, nulisnya harus ditekan jadi cepet pegel gitu ya. Kenapa? Secara perkembangan motoriknya belum bagus gitu. Jadi tantrum, perkembangan emosi yang tadi saya bilang selaras dengan kemampuan anak menemukan tubuhnya. Jadi kalau dia bilang males nulis, capek, gak bisa sama tulisan, gak bisa sama tuh sempoa, saya belajar banget tuh dulu sempoa tak gitu ya. Terus motorik halusnya harus bagus gitu ya. Brain mapping itu kan motorik halusnya harus bagus. Kita harus lihat dulu apakah anak kita tuh sebenarnya sudah di tahapan itu, atau ternyata dia tidak, makanya dia jadi tantrum seperti itu. Iya, jadi mungkin semuanya itu berkaitan dengan pada emosional dan perkembangan motorik anak juga ya kayak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kayak misalkan uh, pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya gitu ya Kak. Ada suatu kasus atau permasalahan di mana ada anak usianya itu sekitar anak kelas 6 SD kayak gitu, ya itu kebetulan juga. Nah, itu mempunyai emosional, nggak tahu sih kalau saya itu menyebutkannya emosional gitu ya, emosional yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Seperti kayak misalkan gini contohnya, anak itu ketika halnya apa namanya ingin duduknya itu di situ-situ aja, nggak mau dipindahkan. Kalau dipindahkan dia nangis. Terus ada juga kasusnya seperti kalau misalkan dia dapat nilai yang rendah, dia nggak mau, nangis juga kayak itu. Terus ada juga ketika hanya dia lupa membawa sesuatu, dia nggak mau ada penggantinya, pengen yang itu harus ngambil ke rumahnya misalkan kayak gitu. Dia sampai nangis juga kayak gitu. Itu kira-kira apa ya? Bagaimana kita menanganinya atau dengan yang tadi juga kayak kan kita juga kebawa emosi juga gitu ya, sebagai orang pada umumnya kayak gitu. Kebawa emosi gimana cara tanganinya gitu, udah dibaikin, udah di apa halusin kayak gitu, tapi tetap anaknya itu tetap bersikap seperti itu. Kira-kira ada nggak sih cara-cara yang lain atau cara khusus yang bisa menangani hal seperti itu kayak gitu? Pada anak-anak seperti itu biasanya semuanya harus konkret gitu ya. Konkret tuh biasanya gini, dia menangis pengen keluar, saya bilang boleh setelah A gitu ya. Jadi konkret, atau oke, kita 10 menit dulu. 10 menit itu terlalu abstrak, jadi pastikan di samping sudah ada handphone yang akan berdering gitu ya. Jadi kita bisa konkretkan nih, kalau 3, 2, 1 bunyi nggak handphonenya? Bunyi. Nanti kita masuk dulu boleh sampai handphonenya bunyi gitu. Kita bikin ya sampai 60 gitu. Itu sampai handphonenya bunyi ya, tapi 60 menit itu terlalu panjang buat anak yang konkretnya masih konkret. Tempat ini konkret di sini. Ini konkret gitu. Jadi itu ada yang namanya sebenarnya apa ya? Namanya refleks moro gitu ya. Refleks moro yang tidak optimal akhirnya berkembang dengan perilaku yang berakhir dia tidak bisa kalau bukan dia yang handle situasinya gitu. Kalau bukan dia yang susun situasinya, dia akan apa namanya, dia akan meledak-ledak, dia akan merasa terancam gitu. Jadi moro itu ada fight, ada flight gitu ya. Fightnya ya mungkin dia fightnya dengan menangis, jadi sehingga dan ketika dia menangis dia mendapatkan sesuatu. Itu juga nih serem-seremnya di tantrum gitu. Jangan sampai ketika anak menangis kita berikan, justru itu menjadi senjatanya anak itu gitu. Bukan anaknya yang pinter ya, tapi kitanya yang memberikan observasi seperti itu gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan, dan dia butuh, kalau itu kan dia butuh kenyamanan itu harus dia yang kontrol. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia
disusun itu membuat dia tidak aman, membuat dia merasa terancam. Jadi apa yang bisa dilakukan bagi kita? Kalau orang tua kan ya harusnya orang tuanya kejar nih moral refleksnya gitu ya. Tapi kalau sebagai guru nih, apa yang harus kita lakukan ketika anaknya ya waktunya sekolah? Memberikan rasa aman menggunakan konkret. Konkret itu bisa pakai waktu, konkret itu bisa pakai setelah ini kamu akan dapatkan ini, gitu. Lebih ke sana. Jadi bukan kalau saya nggak bilang itu punishment and reward ya, gitu, karena nggak ada punishment sama sekali. Tapi lebih ke mengkonkretkan. Kenapa? Karena bagi dia rasa aman itu adalah konkret. Benda ini ada di tanganku. Konkret. Aku duduk di pojok. Konkret, gitu. Jadi dia merasa aman ketika itu semua konkret, gitu. Jadi ajak win-win solution. Menurut saya anaknya bisa berbahasa, gitu ya. Jadi diajaknya win-win solution. Aku tahu kamu kesal. Kesal karena ininya nggak bawa ya. Gimana kalau kamu? Gimana kalau kamu? Terus gimana dong? Aku juga bingung karena aku cuma punya ini. Gimana kalau gitu. Jadi gimana kalau sampai dia merasa semua situasi itu udah under his control. Gitu. Jadi ketika kita ngomong gimana kalau dan mengajak win-win solution, itu membantu dia under his control. Oh ternyata semuanya itu ada di kontrolku walaupun ini tidak aku bawa, gitu. Lebih ke sana gitu ya. Sisanya ya orang tuanya yang harus kerja di rumah itu. Gitu. Jadi nggak perlu dibujuk-bujuk. Iya sabar ya nanti diambil lagi. Nanti itu terlalu abstrak buat anak. Nanti itu apa? Nanti itu apa? Itu terlalu abstrak. Konkretkan. Konkret itu maksudnya bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu memberi rasa aman, gitu ya. Handphone siapkan atau yang pasir, jam pasir siapkan. Jadi ketika dia merengek, kita bisa tunjuk, ya jamnya belum habis. Gimana dong? Gitu ya. Jadi bentuknya konkret. Dia tidak merasa abstrak. Nanti 60 menit lagi, 45 menit lagi itu apa nggak paham. Jadi dikonkretkan. Menurut saya seperti itu. Jadi boleh nih siapin jam pasir. Jam pasir kan ada ya yang bentuknya menitan gitu. Lebih ke sana. Misal 5 menit habis itu dia dapat apa dulu, baru dia merasa oh konkret tuh kayak gini dan dia merasa ini under his control gitu. Oh, berarti itu ya kayak kalau kita menghadapi emosional anak itu salah satunya dengan cara memberikan feedback yang halus, yang jangan memberikan feedback kembali marah kayak gitu ya Kak ya, karena itu mungkin akan berdampak tidak baik juga bagi anak-anak kita nantinya kayak itu. Terus kalau misalkan memang emosional sudah tidak terkontrol, kita juga harus seperti yang tadi saya contohkan kasusnya, mungkin kita harus memberikan sebuah kepastian yang konkret kayak gitu ya Kak. Jangan dengan kata nanti, karena seperti tadi Kakak bilang bahwasanya nanti itu tidak jelas gitu, abstrak banget kapan-kapannya kayak gitu. Mungkin itu. Nah, itu mungkin tentang perkembangan dan emosional pada anak ya. Bagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada seluruh yang rekan-rekan yang nonton di sini, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan terkait dari permasalahan atau perkembangan emosional anak, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Nah, itu mungkin terkait dari perkembangan emosional pada anak. Selanjutnya kita akan berdiskusi nih, melihat dari sudut pandang dari Kak Hilmi dan Kak Naida sendiri ya.